Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Miftahudin SPDI, seorang pengajar di SMK LPWI 2 Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK FTIK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Jawa Tengah. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMK LPWI 2 Kedungreja. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 akuntansi 1 dengan materi menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut uji kinerja yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Rufi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin ya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semuanya berangkat? Ada yang tidak berangkat? Saya absen dulu ya. Aminatus Sa'diyah, Ananda, Anastasia Nurrahma, Tria Amelia, Ufi Lutfia Turrohmah, Wahidatun Nurholiso. Oke, setelah berdoa, setelah Kak Guru absen, dari data semuanya berangkat. Masih semangat pelajaran Kak Guru? Masih. Untuk memicu semangat kita, fokus kita, coba Kak Guru akan kasih nilai SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Tangan semuanya. Ini menandakan respon positif, artinya kalian sudah semangat, kalian sudah merespon kegiatan dengan baik. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan cek kesiapan terlebih dahulu. Buku tulis semuanya sudah siap? Bukunya sudah diambil, buku pelajaran? Sudah. Hari ini seperti biasa, mata pelajaran yang akan Pak Guru ajarkan adalah terkait dengan materi yang kemarin sudah Pak Guru sampaikan, yaitu tentang arti dari menjaga kehormatan diri dengan cara menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengadakan kegiatan pretest terlebih dahulu melalui aplikasi Quizzes yang sudah Pak Guru buat. Silakan sekarang HP kalian diaktifkan terlebih dahulu. Setelah kelas dirasa sudah siap, HP kalian sudah siap, Pak Guru ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai adalah terkait dengan tujuan dan runtutan pelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Tujuan pelajaran yang ingin Pak Guru capai setelah pembelajaran nanti selesai dari materi yang diajarkan adalah yang pertama, kita menjadi pribadi yang mampu mengambil hikmah dan sikap positif dari materi yang baru saja kita ajarkan, yaitu tentang menjaga kehormatan diri. Yang kedua, kita bisa menjadi wanita-wanita yang tergolong sebagai wanita yang sholihah, artinya wanita yang mampu menjaga ifahnya dan kodratnya sebagai manusia. Selanjutnya, setelah HP kalian aktif, silakan klik di browser kalian, join my quiz. Sudah? Kalau sudah, masukkan kode yang Pak Guru berikan seperti yang tampak pada layar.
sudah selesai mengerjakan pretest latihan soalnya, kita bisa lihat nilainya masing-masing. Ini langsung keluar siapakah yang menjadi peringkat pertama di sini. Menjadi peringkat pertama dalam Mbak Nova. Berikan tepuk tangan Mbak Nova. Terima kasih. Luar biasa, peringkat 1 Mbak Nova, peringkat 2 Mbak Anissa Zahra, dan peringkat ketiga ini Mbak Tuti. Ini adalah kegiatan pretest awal untuk mengetahui kemampuan sejauh mana kemampuan kita dalam refleksi materi yang kemarin Pak Guru sudah sampaikan. Dan alhamdulillah tercapai 66%. 66% materi yang Pak Guru sampaikan sudah kalian bisa tangkap. Harapannya nanti setelah pelajaran selesai ada kegiatan post test, nilainya bisa lebih naik daripada 66%. Oke, sebelum pelajaran dimulai, bukunya dibuka dulu. Bab 6 halaman 124. Sudah kalian baca ya? Bab materi yang akan kita pelajari hari ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Minggu kemarin Pak sudah sampaikan. Materi pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan masih berhubungan dengan pergaulan bebas dan juga perbuatan zina, tetapi yang lebih ekstrim. Apa kira-kira yang lebih ekstrim? Perbuatan LGBT yang sampai saat ini sudah sangat merajalela dan sangat meresahkan. Aku tanyakan terlebih dahulu. Ada yang tahu apakah tidak? Yang kalian ketahui pada kelainan-kelainan yang terjadi pada masyarakat? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Bang Nova? Menurut saya yaitu suatu bentuk perbedaan atau lebih tepatnya suatu penyimpangan yang menyalahi kodrat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, itu sekali bahwa penyimpangan seksual yang terjadi pada masyarakat itu adalah suatu bentuk perbedaan atau lebih tepatnya dikatakan sebagai penyimpangan kodrat yang sudah Allah ciptakan kepada manusia. Dan dari bentuk-bentuk penyimpangan yang ada di masyarakat, adakah yang bisa memberikan contoh di kelas ini? Mbak Tria? Mungkin seperti makhluk berjenis kelamin, banyak kali sesama jenis dan lain-lain. Ya, tepat sekali. Bentuk contohnya salah satunya adalah menyukai sesama jenis, merubah jenis kelamin, pokoknya semua yang melanggar kodrat yang sudah Allah ciptakan. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan tampilkan literasi video terkait dengan hal yang akan kita bahas. Tugas kalian nanti adalah memberikan analisis berserta kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya sudah saya bagikan ya. Berdasarkan kelompok kalian masing-masing dianalisis apa yang kalian temukan dari video yang Pak Guru akan tampilkan di layar di depan kelas. Oke. Ya, sudah duduk bersama kelompok masing-masing? Sudah. Pak Guru tampilkan video tentang kisahnya Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya yang disebut sebagai kaum Sodom. Kalian saksikan. Nanti setelah video ini selesai, tugas kalian adalah menganalisis apa saja yang kalian bisa simpulkan dan temukan dari video pembelajaran yang baru saja Pak Guru tampilkan. Seperti itu ya? Paham? Paham. Nah, saksikan bersama-sama.
Videonya sudah selesai. Instruksi dan tugas selanjutnya adalah silakan kalian bersama kelompok kalian masing-masing untuk mendiskusikan dengan cara memberikan hasil analisa dan juga kesimpulan yang kalian dapatkan dari video yang baru saja kalian saksikan. Waktu kalian adalah 15 menit bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan. Ya, untuk diskusi Pak Guru Cungkang selesai. Sudah menemukan hasil analisis dan kesimpulannya? Sudah. Nanti Pak Guru minta salah satu anggota dari kelompok masing-masing untuk menyampaikan analisis dan kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kelompok mana dulu ini? Kelompok satu dulu? Oke, di kelompok satu siapa yang mau memberikan? Oke, Mbak Ani. Dari video dan literasi yang kami baca, kami menemukan beberapa hal, yaitu 1. Perbuatan LGBT adalah suatu perbuatan yang keji dan bentuk dari perbuatan zina. 2. LGBT adalah sebuah penyimpangan atau kelainan seksual. 3. Kaum LGBT sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Sudah? Ya, selanjutnya dari kelompok 3, silakan siapa yang mau membacakan? Saya. Oke, silakan. Dari video tersebut, kami menemukan beberapa hal, antara lain 1. LGBT adalah perbuatan yang sangat kotor dan menjijikan. 2. Kaum LGBT adalah kaum yang sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam yang terkenal dengan kaum Sodom. 3. Bahaya yang timbul dari penyelewengan LGBT adalah dampak kesehatan dan sosial masyarakat. Dalam kesehatan, dampak bahayanya adalah tertular penyakit mematikan. Dalam sosial adalah terasingkan dari masyarakat. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan bagi kelompok ketiga. Selanjutnya kita dengarkan hasil kesimpulan dan analisis dari kelompok terakhir, kelompok 2. Siapakah yang membacakan dari kelompok 3? Ya, Mbak. Ya, silakan. Dari video dan literasi yang kami baca, ada beberapa hal yang kami analisis dan temukan, yaitu 1. LGBT adalah bentuk penyimpangan yang tidak bermoral. 2. LGBT sangat berbahaya bagi kesehatan dan tatanan masyarakat. 3. Para pelaku LGBT normalnya adalah mereka yang hidup dalam pergaulan bebas dan menghendaki kebebasan memilih. Oke, terima kasih. Selesai untuk semua analisa. Dari hasil analisis ini, semuanya tepat, tidak ada yang salah. Bahwa penyimpangan seksual yang terjadi kepada masyarakat itu memang sudah ada dari zaman kaum Nabi
Nabi Lut alaihi salam dengan kaumnya yang disebut sebagai kaum Sodom. Bentuk peninggalan dan bentuk literasi sejarahnya ada, secara sejarah Islami ada. Hikmah yang bisa kita ambil adalah segala bentuk penyelewengan pasti akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Pak Guru akan memaparkan terkait dengan materi pada kesempatan kali ini secara gamblang dan terakhir nanti ditutup dengan kegiatan latihan atau post test dari soal yang ada. Penyimpangan seksual dan hikmah dilarangnya perbuatan zina. Seperti yang Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Al-Isra yang menyatakan bahwa wala taqrabuz zina, jangan pernah sekali-kali kita mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat buruk dan jelek. Akhir-akhir ini zina sudah bergeser kepada penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada di masyarakat atau lebih terkenal dengan bahasa LGBT, di mana itu adalah singkatan. Yang pertama L itu artinya lesbian. Ilustrasinya ada di sebelah sana, lesbian. Yang kedua G-nya adalah gay. Ilustrasinya sebelah sini. Yang ketiga adalah B-nya seksual. Ini dan yang terakhir T-nya adalah transgender. Ini adalah bentuk penyimpangan norma yang sudah Allah ciptakan. Di Indonesia ada sudah mulai merebak. Di luar negeri bahkan ada beberapa negara yang sudah melegalkan LGBT ini. LGBT terkenal sebagai kaum pelangi, di mana mereka itu punya simbol namanya one love, satu cinta. Artinya satu cinta terhadap jenis mereka sendiri. Apa definisinya? Yang pertama lesbian. Lesbian definisinya bergambar perempuan menggandeng perempuan. Karena definisi dari lesbian adalah orientasinya mencintai sesama jenis tetapi perempuan. Perempuan mencintai perempuan. Apakah mereka mencintai laki-laki? Tidak, mereka lebih suka terhadap perempuan. Ini di negara-negara barat sudah mulai dilegalkan. Negara paling dekat dengan kita yang melegalkan ini adalah Thailand. Lesbian. Yang kedua, gay. Gay sering diartikan sebagai laki-laki yang menyukai dan memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenisnya. Laki-laki mencintai laki-laki. Yang ketiga, biseksual. Istilah ini digunakan untuk orang yang memiliki ketertarikan kepada laki-laki dan perempuan. Tergantung kondisinya. Yang di situ ada laki-laki ya senang laki-laki. Yang di situ ada perempuan senang perempuan. Yang ada laki-laki dan perempuan senang orang-orang, senang dua-duanya. Ini biseksual. Dan yang terakhir, yang marak dan merebak juga dalam masyarakat adalah transgender. Transgender itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan identitas seksual maupun gender yang berbeda dari seksualitas lahirnya, berbeda dari seksualitas yang sudah Allah ciptakan dari lahir. Transgender kerap juga disebut sebagai waria, transpuan, hingga yang disebut sebagai ini di masyarakat banyak. Mereka itu merubah kodratnya yang tadinya mungkin terlahir perempuan kepengen agak maco, jadi operasi plastik menjadi laki-laki. Ada juga yang terlahir sebagai laki-laki karena memang kepribadiannya agak lembut, akhirnya merubah dirinya menjadi perempuan. Dan setelah kita mengetahui tentang arti dan definisi dari LGBT ini, tentunya kita sebagai makhluk yang beragama harus mampu menjaga kita terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang seperti ini. Kenapa kita harus menghindari? Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan dengan bahasa dilarang pasti akan memberikan hikmah yang terdapat di dalamnya. Dalam tinjauan agama Islam tentang LGBT, Islam itu tegas menyampaikan bahwa LGBT itu adalah
Hukumnya haram. Hukumnya haram, sangat haram. Secara tinjauan kesehatan, LGBT itu sangat dilarang dan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bahaya yang timbul dari kegiatan atau penyelewengan LGBT ini adalah kita rentan terkena penyakit. Ini hikmah dibalik larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Sudah saya sampaikan tadi, segala sesuatu yang Allah larang untuk dilakukan pasti akan mengandung hikmah yang berujung kepada kebaikan bagi umat manusia. Di antara beberapa hikmah dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain ini yang pertama, manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas antara lain. Satu, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya bahwa Allah sudah menciptakan takdirnya kita masing-masing, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, jelas dengan cara menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentunya kita nanti bisa terhindar dan menjaga marwah kita, kehormatan kita, dan nama baik kita. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka, dan yang terakhir, terhindar dari perbuatan dosa. Ini adalah manfaat dan hikmah dari menjauhi perbuatan zina. Ada terhindar dari azab Allah, terhindar dari penyakit-penyakit kelamin, terhindar dari dosa-dosa yang besar, menjaga kehormatan dan nama baik, serta menghindari kehamilan di luar ikatan pernikahan. Ini yang sangat miris dan sangat marah sekali, perlu kita antisipasi. Banyaknya kasus kehamilan di luar nikah. Saya selaku guru itu sangat miris kalau melihat ada berita di media cetak atau media internet atau televisi yang menyatakan bahwa ada siswa-siswi yang belum masanya tetapi sudah mengalami hal yang tidak diinginkan. Apa penyebabnya? Satu, jelas perbuatan bebas, pergaulan bebas. Yang kedua, pasti adanya perbuatan zina. Semoga kita terhindar dari segala itu semuanya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui manfaat dan mengetahui hikmah yang terkandung dalam hal ini, kita harusnya menjadi pribadi yang satu, mawas diri, yang kedua menjadi pribadi yang lebih taat, dan yang ketiga menjadi pribadi yang lebih bisa menjaga kehormatan diri. Oke, setelah materi Pak Guru paparkan, kalian berdiskusi dan materi Pak Guru rasa sudah cukup. Materinya sudah selesai, sudah cukup. Untuk selanjutnya sebelum pelajaran berakhir masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum pelajaran berakhir. Kalian kita kembali ke latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita dan sejauh mana materi pada kesempatan kali ini bisa kalian tangkap dan serap. Seperti biasa, silakan siapkan HP kalian. HP-nya diaktifkan, langsung masuk kepada browser dan cari join my quiz. Pak Guru sudah memberikan soal di dalam. Kalian masukkan kodenya seperti yang tampak pada layar. Ini soalnya berbeda dari soal yang tadi ya. Soalnya berbeda. Silakan. Kodenya sudah ada pada layar 582 521.
selamat pada peringkat 1 Mbak Miranti, peringkat 2 Mbak Laila, dan peringkat ketiga Mbak Ulfi. Terima kasih sekali. Dilihat dari hasil peringkatnya, ini sudah masuk 97% tentang kita semuanya. Tapi sebelum pembelajaran, kalian nilainya baru 66%. Setelah pembelajaran nilainya menjadi 97%. Ini berarti tren positif. Berarti selama pembelajaran, baik itu diskusi ataupun literasi, ataupun kalian lihat video pembelajaran, kalian bisa menangkap materi yang Pak Guru sampaikan. Kalian bisa mengambil intisari dari materi yang bisa disampaikan. Demikian materi dan kesempatan pada kesempatan kali ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Sebelum Pak Guru tutup, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bertemu pada minggu yang akan datang dengan materi pembelajaran di bab yang selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kekurangan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.